Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020. Sejak saat itu, pemerintah melakukan pelacakan terhadap siapapun yang kontak dengan pasien positif COVID-19 tersebut. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah menyarankan agar masyarakat tetap tenang, sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan tidak menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Tetapi upaya tersebut gagal dilakukan oleh pemerintah, karena faktanya masyarakat merasa panik dan menciptakan keresahan di kalangan masyarakat. Sehingga akibat rasa panik yang berlebih, masyarakat berbondong-bondong menyerbu supermarket untuk membeli stok makanan, masker, dan hand sanitizer. Sehingga stok barang menjadi langka dan harga barang pun semakin melonjak naik, karena beberapa barang banyak yang ditimbun oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat penularan COVID-19 yang masih masif, pemerintah memperpanjang masa WFH bagi aparatur sipil negara, sehingga banyak pula kantor-kantor pelayanan yang dilakukan secara daring. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Palmerah. Karena pandemi, ada perubahan cara pelayanan dalam mengurus pembaruan kartu keluarga. Prosedur manual untuk warga yang ingin meminta permohonan dilakukan dengan memasukkan berkas ke dalam box-box yang disediakan di meja pelayanan. Warga juga bisa menghubungi petugas pelayanan ke nomor telepon yang tertera. Namun sayangnya, semua pihak masih melakukan penyesuaian ke digital. Pelayanan perizinan juga dilakukan secara daring melalui aplikasi atau situs web yang disebut dengan Jakevo. Tetapi PTSP Kelurahan Palmerah masih dilakukan secara manual. Di sisi lain, pelayanan pemerintah sebenarnya dilakukan secara daring melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Salah satu kendalanya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, terutama jaringan internet. Penerapan layanan secara daring sebenarnya masih banyak kekurangan, terutama belum terjangkaunya jaringan internet hingga ke pelosok desa. Era teknologi komunikasi kedepannya pasti mengarah pada digitalisasi, tetapi pelayanan tidak boleh kaku hanya pada satu standar online, jika tidak dapat dekat dengan publik. Pada pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Pembentukan tim gerak cepat di wilayah otoritas pintu masuk negara, di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. Pada Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu. Kementerian Kesehatan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. Kemkes mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara World Health Organization atau WHO. Kemkes membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini digunakan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait COVID-19. Pada Februari 2020, Pemri mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Pada 4 Februari 2020, Pemri menghentikan sementara impor hewan hidup dari RRT daratan. Pada 2 Februari 2020, memulangkan WNI dari Provinsi Hubei RRT. Kebijakan pelayanan publik pada masa pandemi ini kerap kali memunculkan beragam prosedur baru layanan yang belum diatur dalam standar pelayanan publik sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Ketidakpastian prosedur dalam standar pemberian pelayanan sangat rentan terhadap terjadinya malpraktik layanan, yakni tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja membuat pelayanan berjalan di luar prinsip yang ideal. Sebagian besar instansi pemerintah daerah tidak aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Musa Yosep Sombuk, mengatakan Ombudsman menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan dan menerima sejumlah laporan terkait sistem pelayanan yang jauh dari harapan masyarakat. Penyelenggara layanan perlu menyediakan fasilitas pengamanan kesehatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Beginilah suasana kantor Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kantor desa ini terpaksa membuka kembali layanan publik karena belum jelasnya kapan pandemi COVID-19 berakhir. Kantor pelayanan publik satu atap di Gedung Siola, Jalan Tunjungan, Surabaya kembali ditutup atau lockdown. Penutupan kantor pelayanan publik dilakukan sejak hari ini hingga 14 hari ke depan. Penutupan dilakukan ini untuk kesekian kalinya sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Perubahan mekanisme layanan berpotensi memunculkan berbagai persoalan seperti kegagapan penggunaan media baru atau teknologi dalam layanan, ketakutan penyelenggara layanan terhadap dampak COVID-19, hingga masalah kedisiplinan mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Prosedur pelayanan baru yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah tetap memperhatikan keefisienan dari tujuan pelayanan tersebut. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa mudah sekali terjadi malpraktik akibat dari standar operasional prosedur yang tidak ditetapkan yang mengakibatkan pelayanan berjalan di luar prinsip yang ideal. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Maka dari itu, perlu sekali untuk pemerintah segera menetapkan SOP-SOP dari pelayanan publik tersebut. Dapat juga dilihat bahwa pelayanan tersebut tidaklah memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Memang tidak semua, tetapi ada beberapa kasus yang pelayanan publik menyebabkan pengumpulan massa. Pemerintah perlu menindak tegas dan lagi-lagi menetapkan SOP yang sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Janganlah akibat dari sistem pelayanan yang baru ini malah nantinya menimbulkan klaster-klaster COVID yang baru. Pelayanan via online juga mulai diterapkan, namun harus segera dioptimalisasi karena sebenarnya merupakan suatu ide yang bagus, maka sangat disayangkan jika pemerintahan tidak benar-benar memoles sistem pelayanan via online ini, yang dapat benar-benar memudahkan masyarakat dan juga merupakan cara yang aman menimbang adanya pandemi COVID-19. Dalam situasi seperti ini, tentunya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki dampak-dampak yang dihasilkan terhadap kebijakan pelayanan publik. Salah satunya yaitu kebijakan mengenai work from home atau kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara yang bisa disingkat dengan ASN. Tentunya hal ini diambil karena untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di kalangan pekerja. Namun dengan mempertimbangkan tetap dioptimalkannya pelayanan publik untuk masyarakat. Di era digital seperti ini, seharusnya work from home bukan lagi masalah untuk kita semua, terutama kepada para ASN. Namun kenyataannya, hal ini justru berdampak pada lambatnya pelayanan publik dalam bidang-bidang tertentu. Sistem online pun diterapkan untuk memaksimalkan kebijakan pelayanan publik. Salah satu urusan yang telah ditetapkan menjadi sistem online adalah pembayaran pajak. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menghentikan sistem pelayanan berbasis offline pada saat pandemi virus corona mulai masuk ke Indonesia. Tentunya hal ini menjadikan sistem pembayaran pajak dapat diakses di mana saja. Namun di beberapa wilayah, mereka sulit untuk melakukan sistem pembayaran secara online dikarenakan salah satunya adalah faktor sinyal. Sinyal di kota-kota terpencil tidak mungkin dan sulit untuk mendapatkan sinyal sebagus di kota-kota besar lainnya. Hal ini tentunya akan memperlambat sistem pembayaran pajak dan pelayanan publik pun menjadi terhambat. Dalam bidang lainnya yaitu bidang perhubungan atau pembatasan dalam arus mudik. Tentunya tidak hanya pemudik saja yang akan berdampak secara langsung dalam pembatasan ini, namun petugas di lapangan juga akan
terdampak secara langsung dengan adanya hilir mudik masyarakat yang kita tidak mengetahui apakah pemudik tersebut memiliki potensi membawa virus atau tidak. Selain itu, suatu aparatur sipil negara jika melakukan suatu perjalanan hilir mudik, tentunya mereka akan dikarantina mandiri selama 2 minggu atau 14 hari. Apabila dikalkulasikan dengan waktu perjalanan mereka, ASN tersebut bisa dirumahkan selama lebih dari 3 minggu. Tentunya hal ini akan menghambat tugas mereka dengan mereka melakukan penundaan tugas selama kegiatan mandiri. Hal itu menyebabkan potensi pelayanan publik menjadi tidak maksimal atau bahkan berjalan dengan lambat. Nah, selain itu, dalam sisi masyarakat yang bermigrasi, mereka juga menghambat dalam sistem pelayanan publik berupa pendataan bantuan sosial karena alamat yang mereka miliki tidak sesuai dengan alamat yang berada dalam kartu tanda penduduk mereka. Tentunya dalam sistem kebijakan yang ditetapkan pemerintah berupa work from home untuk suatu aparatur sipil negara memiliki banyak dampak negatif yang dihasilkan dalam memuat pelayanan publik. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa membuat dampak positif di mana mereka harus membuat suatu inovasi yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing dan bidang masing-masing agar pelayanan publik dapat tetap berjalan maksimal. Tentunya hal ini juga bisa membuat kita sebagai orang awam juga menggunakan sistem online di zaman era digitalisasi ini. Pelayanan publik di Indonesia menjadi terhambat karena diberlakukannya kebijakan work from home bagi sebagian besar aparatur sipil negara. Pemerintah memberikan fleksibilitas terhadap sebagian besar ASN terkait pengaturan jadwal lokasi kerja. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian PAN-RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Semenjak surat edaran ini dikeluarkan, pandemi juga belum reda. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan lagi surat edaran tentang perpanjangan masa work from home bagi para ASN hingga 21 April 2020, yang tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri PAN-RB nomor 19 tahun 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut dengan melihat keadaan pandemi di Indonesia. Faktanya, pemerintah sudah memperpanjang masa WFH sebanyak 4 kali dalam jangka waktu yang cukup panjang. Antara lain menerbitkan surat edaran nomor 57 tahun 2020 yang mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah bagi ASN hingga 4 Juni 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Sebelumnya pun dengan SM Menteri PAN-RB nomor 54 tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SM Menteri PAN-RB nomor 57 tahun 2020. Mendengar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa pandemi dan dasar peraturan dikeluarkan kebijakan tersebut, kini saatnya kita mengupas lebih dalam lagi mengenai kasus yang timbul pasca kebijakan tersebut diterapkan. Kebijakan yang pertama yaitu mengenai ASN yang melaksanakan WFH. Kasus yang pertama yaitu ASN yang kurang produktif dalam melaksanakan WFH. Kebanyakan ASN malah hanya bersantai di rumah dan tidak bertanggung jawab sehingga tugasnya tidak selesai. Hal itu menghambat pelayanan publik. Padahal sejatinya seharusnya mereka tetap melaksanakan tugas mereka, hanya tempatnya yang berubah dan seragamnya yang tidak dikenakan. Kemudian kasus yang kedua yaitu banyaknya ASN yang sudah lanjut usia. Kebanyakan ASN di Indonesia sudah berada di umur 50 tahun ke atas. Dan kebanyakan ASN yang sudah tua tidak paham dengan teknologi yang merupakan kunci utama WFH, sehingga pelayanan publik menjadi sangat terhambat karena hal tersebut. Masalah menjadi semakin rumit apabila diiringi dengan kurangnya perangkat komputer yang memadai dan koneksi yang tidak stabil, tidak seperti ketika mereka menggunakan WiFi saat di kantor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan pelayanan publik yaitu rapid test, swab test, dan SIKM atau surat izin keluar masuk. Kasus yang pertama mengenai kebijakan tersebut yaitu berkaitan dengan
rapid test dan swab test yang dilakukan sebelum orang berpergian keluar kota. Kasus yang pertama yaitu kasus yang sempat viral di internet, yaitu kasus mengenai seorang penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang dilecehkan oleh dokter ketika melaksanakan rapid test. Di sisi lain, ada seorang PNS yang memasukkan surat rapid test untuk keuntungannya sendiri, yaitu untuk membayar hutang. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah di luar sana masih banyak terjadi hal serupa? Kita akan membahas mengenai kasus dari kebijakan surat izin keluar masuk. Banyak sekali pemalsuan berkaitan dengan surat izin keluar masuk. Contohnya yaitu seperti kasus ini, di mana ada 3 orang penumpang dari sebuah kapal yang membawa SIKM palsu. Salah satunya adalah seorang TNI. TNI tersebut mengaku bahwa dia ditipu oleh calo sehingga dia tidak tahu kalau suratnya palsu. Ini membuat pemerintah menerapkan denda maksimal 12 miliar dan penjara maksimal selama 12 tahun bagi orang-orang yang melakukan pemalsuan SIKM. Kasus yang telah disebutkan di atas hanya sebagian kecil kasus yang muncul di permukaan yang diketahui oleh publik. Di luar sana pasti masih banyak sekali kasus yang terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan publik oleh pemerintah selama masa pandemi ini. Hal ini dibuktikan dengan Ombudsman yang menerima banyak sekali keluhan mengenai kebijakan publik yang terhambat setelah datangnya pandemi COVID-19. Kebijakan WFH bagi ASN ternyata menuai banyak aduan dari masyarakat. Hal ini terkait optimalisasi pelayanan publik di masa pandemi. Pelayanan publik di masa pandemi dinilai melambat oleh sebagian besar masyarakat. Komisi Aparatur Sipil Negara juga mengakui adanya sejumlah kelambatan dalam pelayanan publik di masa pandemi. Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang adil sebagai pencerminan kehadiran negara di tengah kesulitan mereka semakin besar. Prosedur berbelit, sulit, dan berlarut yang lazim sebelum pandemi COVID-19 akan menambah duka mereka. Namun faktanya, masyarakat masih harus menelan pil pahit buruknya kualitas pelayanan, bahkan terkait penanggulangan COVID-19. Bansos tidak tepat sasaran, biaya rapid test dan tes swab untuk keperluan bepergian, kesulitan Sapras bertanding untuk belajar daring, hingga dugaan lambannya pelayanan persalinan karena alasan protokol kesehatan mewarnai pemberitaan media massa. Lucunya, masih ada saja peraturan birokrasi konyol yang bahkan keluar di masa pandemi seperti ini. Misalnya saja seperti di Surabaya, pernah ada peraturan Dinas Kesehatan akan menahan KTP orang yang harus melakukan isolasi mandiri karena hasil rapid test reaktif. Logika mendewakan urusan administrasi seperti ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa pemerintah kota menjadi faktor yang membuat masyarakat keluar dari rumah dan membahayakan keselamatan mereka sendiri? Perlu dilakukannya evaluasi terkait kinerja ASN di masa pandemi. Pelayanan publik tetap harus diutamakan. Sejauh ini, usaha pemerintah terkait penanganan pelayanan publik sudah patut diapresiasi, walaupun masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Sosialisasi dan keterbukaan pemerintah terkait akses pelayanan publik harus digalakkan. Masyarakat juga harus sepatutnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Penguasaan masyarakat terkait kinerja ASN sangat dibutuhkan demi perbaikan kinerja pelayanan publik. Dengan munculnya kasus-kasus pelayanan publik dan WFH bagi ASN seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemerintah diharapkan dapat 1. Menggencarkan edukasi penuh bagi masyarakat mengenai tenggang waktu perizinan atau non-perizinan dapat diperoleh ataupun pula kepastian biaya yang dikeluarkan jika memang terdapat retribusi di dalamnya. Dengan demikian, akan terputus setiap aliran pungutan liar atau suap yang memang tidak diperlukan dalam mengurus pelayanan terkait perizinan atau non-perizinan. 2. Mengoptimalkan kerjasama yang sinergi antara aparatur atau birokrat yang memberikan perizinan atau non-perizinan dengan masyarakat. Yang ketiga, membuat komitmen dengan pemimpin tertinggi di institusi tersebut. Kalau di daerah adalah kepala daerah, kalau di kecamatan adalah camat. Sangat penting untuk mendorong terlaksananya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Bila perlu, reward dan punishment diberikan kepada institusi yang memberikan pelayanan baik atau buruk. 4. Dapat menerjemahkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan di tiap sektor, guna mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang kelima, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus lebih transparan terkait perubahan anggaran dan program, serta jenis bantuan yang disalurkan melalui pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten atau kota.
6. Transparan dalam hal peruntukan juga koordinasi yang dilakukan. Koordinasi yang diperkuat dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga masyarakat dan khususnya warga yang dengan kebutuhan layanan itu tetap dapat menerima layanan tersebut. Koordinasi yang dilakukan bukan saja penanganan COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun penertiban masyarakat, tetapi juga penanganan dampak COVID-19 setelah adanya pembatasan sosial. Yang ketujuh, pemerintah juga perlu mendata dengan jelas kelompok penerima bantuan PKH, bantuan sosial lainnya, dan kelompok terdampak pandemi COVID-19 ini, guna menjamin setiap warga yang terdampak memperoleh dukungan yang sama selama masa pandemi COVID-19. 8. WFH ASN diharapkan memiliki sistem manajemen yang memadai antar instansi, sehingga tidak akan mengganggu koordinasi dan menghambat pelayanan publik. 9. Pemerintah diharapkan membuat standar operasional dan prosedur atau SOP yang ditetapkan secara nasional. Kemenpan RB memang memberikan kebebasan bagi setiap instansi untuk mengatur pelaksanaan WFH di instansinya masing-masing. Namun, seharusnya Kemenpan RB memberikan SOP nasional pada pelaksanaan WFH, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan perbedaan antar instansi. 10. Pemerintah diharapkan segera membuat sistem yang mendukung pelayanan publik untuk dilakukan secara online bagi kota-kota di Indonesia, seperti pelayanan.jakarta.go.id. 11. Dalam jangka panjangnya, sistem WFH bisa jadi lebih efektif atau bisa diberlakukan untuk ASN di Indonesia dengan beberapa syarat seperti adanya payung hukum yang jelas, sistem yang terpusat se-Indonesia, adanya SOP yang jelas setiap instansi, dan dapat diterima oleh masyarakat.